Haleluya, kita berjumpa lagi kekasih-kekasih Tuhan di bulan November, minggu yang kedua ini dalam tema khotbah berseri, yaitu Tuhan adalah kebenaran dan keadilan kita. Ayat firman Tuhannya masih sama dengan minggu lalu, yaitu dari Markus pasal 15 ayat yang ke-1 sampai 15. Tapi minggu kedua ini kita akan membahas ayat yang kedua sampai ke-5. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, Bapa Surgawi, sungguh anugerah-Mu luar biasa. Kami bersuka cita, kami memberi waktu secara khusus untuk saat ini kami menerima kebenaran firman-Mu dan makanan yang bergizi tinggi, bervitamin buat manusia, roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Bapa Surgawi, karena firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita baca dari Markus pasal 15 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Nah, pada waktu itu Yesus posisinya adalah sebagai orang yang terdakwa, walaupun sebetulnya belum tahu kesalahannya di mana. Tapi di mata para imam, orang-orang Yahudi itu, dan juga para mahkamah agama, mereka sudah menentukan bahwa Yesus bersalah. Mereka sudah berpikir negatif tentang Yesus. Itu sebabnya pagi-pagi benar mereka segera menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk dihakimi dan akhirnya dihukum. Nah, Pilatus bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Para imam menuduhkan banyak hal kepada Yesus, dan Pilatus bertanya kembali, tapi Yesus tidak mau menjawab. Sampai Pilatus heran, "Tidak engkau mau menjawab?" Dan memang di benak Pilatus dia juga belum mendapatkan kesalahan daripada Yesus. Ini karena dakwaan dan juga tuntutan orang banyak. Sikap Yesus sangat terpuji. Walaupun sebetulnya dia bukannya raja orang Yahudi, sebetulnya Bapa Surgawi mentabiskan Yesus menjadi raja di atas segala raja. Tapi ketika ditanya oleh Pilatus, di tengah tuduhan begitu banyak para imam dan para mahkamah agama, tua-tua orang Yahudi, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Yesus bukan berkata, "Ya, aku raja orang Yahudi," tapi dia kembalikan jawabannya kepada pertanyaan daripada Pilatus. "Engkau sendiri kan mengatakannya aku raja orang Yahudi?" Dan sesudah itu pertanyaan Pilatus berikutnya dia tidak jawab. Yesus berpikir tak perlu dijawab, karena mereka itu sudah pada prinsip yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Prinsip yang tidak mau untuk diluruskan kembali, bahwa Yesus adalah terdakwa. Yesus adalah orang bersalah. Dia menghujat Allah dan sebagainya. Itu membuat Yesus lebih baik dia tidak demonstratif membela diri dan menunjukkan kebenaran dirinya, namun dia percayakan kepada Bapa Surgawi. Yesus tahu bahwa kebenaran pasti disingkapkan oleh Bapa Surgawi. Bahkan dirinya sendiri adalah kebenaran itu. Dan Bapa Surgawi adalah Allah yang adil, Allah yang akan memunculkan kebenaran seperti siang. Sehingga Yesus merasa tak perlu membela diri dengan kekuatan sendiri. Suatu saat mereka akan dibukakan
disingkapkan, dicelikkan, bahkan akan merasa malu ketika kebenaran itu akan dimunculkan, disingkapkan oleh Allah Bapa. Mungkin suatu saat di antara kita pernah atau saat ini sedang dalam posisi, sedang dicurigai, sedang dianggap salah terus, sedang dipantau terus, sedang disalah mengerti, atau bahkan mungkin sudah dihakimi. Kita dikata-katain sesuatu yang negatif padahal kita tidak seperti itu. Kita diperlakukan tidak adil. Kita dipandang dengan tidak benar. Mungkin juga kita ditinggalkan, kita dianggap orang bersalah, kita dianggap orang berbahaya. Padahal semua hal-hal itu adalah sangkaan yang belum terbukti. Apa yang harus kita lakukan? Cukup diam, tenang, lepaskan pengampunan, tinggal dalam kasih Kristus. Karena suatu saat Yesus Tuhan, Bapa Surgawi dan Roh Kudusnya akan memunculkan kebenaranmu seperti siang dan melakukan pembelaan. Mereka akan membuat kebenaran itu disingkapkan. Kita tidak perlu merasa rugi atau merasa sakit hati, marah, dendam, dan kemudian kita memutuskan dengan sikap hati, suatu saat aku akan balas dendam kepada kalian. Oke, saya akan buktikan bahwa aku benar. Kalian semuanya salah. Ketika kita akan berusaha membela diri dengan kekuatan sendiri, malah kebenaran yang hakiki tidak bisa dimunculkan oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat kita sudah membela diri sendiri. Kita berusaha untuk menunjukkan kebenaran kita sendiri. Padahal kebenaran yang hakiki itu hanya ada di dalam Yesus. Dan kebenaran itu sekarang ada dalam diri kita. Tidak mungkin Bapa Surgawi akan menutupinya. Tidak mungkin surga akan memanipulasi kebenaran itu. Kita tidak perlu bersusah-susah dan cari cara bagaimana kita membela diri dengan menunjukkan kebenaran kita. Ketika kita memang harus menjelaskan apa yang perlu dijelaskan sesuai dengan firman Tuhan, lakukanlah. Tapi kalau kita tujuannya adalah untuk membela diri, menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang benar, jangan pernah engkau paksakan. Karena itu adalah bagian kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan yang akan muncul dalam hidup kita, mencelikkan mereka semuanya, membuka mata mereka, menyingkapkan hati dan pikiran mereka yang tertutup oleh kebencian, oleh hal yang negatif tentang kita. Percayalah, karena Dia kebenaran dan keadilan bagi kita. Dimana kalau kita berusaha untuk membela diri sendiri dan ternyata kita ketika menunjukkan kebenaran dengan kekuatan sendiri, kita malah menjadi bahan ejekan orang lain, atau mungkin kita menghadapi masalah yang lebih besar, atau kita dikuasai oleh amarah yang tidak terkendali sehingga damai sejahtera kita terganggu, jiwa kita terganggu, fisik kita juga bisa terganggu. Tiba-tiba kita merasa pusing, kita merasa sakit di bagian-bagian tertentu, atau mungkin seluruh tubuh rasanya seperti lemah tak berdaya. Nah, itu karena apa? Kita mengandalkan diri sendiri untuk menunjukkan kebenaran kita. Padahal yang sesungguhnya terjadi saat kita lahir baru adalah Yesus adalah kebenaran yang ada dalam diri kita, dan dunia setelah kegelapan tidak bisa menutupinya. Pasti akan dimunculkan seperti siang dan akan memancar keluar, dilihat oleh orang lain. Pembelaan Dia juga sangat adil karena Dia sangat mengasihi kita.
Percayalah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada Jumat minggu ketiga, masih dengan topik yang sama. Tuhan adalah kebenaran dan keadilan kita. God bless you. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.